Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Mardiana. Saya mahasiswi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Saya di sini mau mempresentasikan proposal saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu A di Klinik Kartika Jaya Samarinda tahun 2021. Asuhan kebidanan komprehensif dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode laporan kasus. Bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat yang dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Yang pertama ada latar belakang. Ibu dan anak merupakan anggota keluarga dan perlu mendapatkan prioritas dalam melakukan penyelenggaraan kesehatan. Karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan di seluruh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB merupakan indikator untuk menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator ini dapat mengevaluasi rencana pelayanan kesehatan dan juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitivitasnya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dari segi aksesibilitas dan kualitas. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan pada proses kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada ibu. Yang ketiga, tujuan, yaitu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu A dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Yang keempat, manfaat, yaitu ada manfaat teoritis melalui pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif atau continuity of care. Diharapkan ilmu kebidanan semakin berkembang sesuai dengan pendekatan manajemen kebidanan dan evidence based dalam praktik kebidanan. Yang kedua, manfaat praktis ditujukan bagi penulis, klien, dan institusi pendidikan. Bab 2, tinjauan pustaka. Konsep dasar teori. Yang pertama, kehamilan. Kehamilan adalah proses pembuahan atau peleburan sperma dan sel telur yang diikuti dengan proses implantasi atau nidasi. Menurut kalender internasional, jika dihitung dari fertilisasi sampai bayi lahir, kehamilan normal akan berlangsung selama 40 minggu atau 9 bulan. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama mulai 0 sampai 12 minggu, trimester kedua 13 sampai 27 minggu, dan trimester ketiga 28 sampai 40 minggu. Yang kedua ada persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan atau 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam. Produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur, progresif, sering, dan kuat. Yang ketiga, bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir antara 2.500 sampai 4.000 gram. Yang keempat ada masa nifas. Masa nifas atau puerperium adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti semula sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Yang kelima, ada neonatus. Masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 atau baru lahir sampai dengan usia 1 bulan atau 28 hari sesudah lahir. Yang keenam ada kontrasepsi. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Yang kedua ada konsep dasar manajemen, yaitu ada 7 langkah Varney. Yang pertama, pengkajian, yaitu ada data objektif dan data subjektif. Yang kedua, interpretasi data dasar. Yang ketiga, identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Yang keempat, identifikasi kebutuhan segera. Yang kelima, intervensi. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi. Bab 3, metode laporan kasus. Yang pertama, jenis karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah dalam penyusunan laporan tugas ini adalah laporan kasus dengan pendekatan studi kasus asuhan kebidanan secara komprehensif atau continuity of care dengan pendekatan manajemen kebidanan Varney dan dengan catatan
perkembangan menggunakan SWAP. Yang kedua, lokasi dan waktu. Lokasi di Klinik Kartika Jaya Samarinda, Jalan Merdeka 3. Waktu Maret sampai Mei 2021. Subjek kasus Ibu A usia 30 tahun dengan G4 PEK 2012, usia kehamilan 39 minggu. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data yaitu dengan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney yang didokumentasikan dalam bentuk SWOT. Instrumen, pedoman observasi atau lembar observasi, partograf, dan lain-lain. Kartu skor, puji rohati, wawancara, format pengkajian, peralatan pemeriksaan fisik yaitu seperti tensimeter, bidan kit, dan timbangan, lembar balik, partuset, dan checklist tindakan. Ada kerangka kerja yaitu studi pendahuluan, baru ke subjek penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Lalu ada pengumpulan data sekunder yaitu buku KIA dan partograf. Lalu dilakukan inform consent. Setelah dilakukan inform consent yaitu studi kasus asuhan kebidanan komprehensif yaitu kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan KB. Lalu dilakukan dokumentasi SWOT. Setelah itu analisis kesenjangan antara teori dan praktik, lalu kemudian alternatif pemecahan masalah. Lalu ada etika. Yang pertama, hak untuk self-determination. Yang kedua, hak terhadap privasi dan martabat. Yang ketiga, hak terhadap anonymity dan confidentiality atau kerahasiaan. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.